Pak Ustadz, apa sih maksud dari keramat itu sendiri? Silakan, Fadl. Podcast Tanjakan, tanya jawab dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar Baik. pemirsa podcast Tanjakan ya para pencinta ilmu, insya Allah yang kita sampaikan ada manfaat buat pemirsa semua. Balik lagi bersama kami podcast Tanjakan, yaitu bersama saya Bang Denny Virgoniawan, ada juga Babang Kodir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat semua. Ada juga Pak Jimmy nih, ketua DKM musola yang kita tempatin buat syuting ini. Apa kabar Pak Jimmy? Alhamdulillah sehat. Ya udah itu aja. Ada Ustadznya belum ya? Tentunya bersama Ustadz kita nih yang masih muda, dan kabarnya saya dulu pernah muda segini juga umurnya. Oh, pernah muda ada segini dulu? Pernah? Iya pernah. Gak langsung tua berarti ya? Iya. Sekitar 24 tahun yang lalu. Wah, udah lama berarti ya? Iya, berarti tua banget saya. Iya. Itu mau dikasih tahu siapa Oh Ustadznya? iya, dia mungkin udah kenal semua ya, bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Sam Arijal. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah makan kan? Belum. Terakhir kayak kemarin. Sedih amat. Oke. Kirimkan donasi. Oh enggak. Maaf. Tidak, Babang Kodir, kita mau bahas apa pada kali ini? Baik, teman-teman semuanya dari podcast Tanjakan, insya Allah malam hari ini kita membahas perihal tentang keramat. Apa sih yang dimaksud dengan keramat? Karena selama ini yang kita tahu keramat itu adalah sesuatu hal-hal yang mungkin membuat kita takut gitu ya. Wah, itu mah tempatnya keramat dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya yang kita ketahui sebenarnya keramat itu artinya bukan seperti itu. Seperti apa maksudnya arti dari keramat? Nanti kita tanya sama Ustadz Rijal pastinya, Pak Denny gitu. Kalau Pak Denny tahu keramat? Keramat itu sesuatu yang apa ya? Menakutkan. Enggak menakutkan. Justru yang sakral, yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Nah itu kalau menurut sepengetahuan saya ada urutannya. Nah, saya mau tanya kepada Ustadz Rijal. Kalau saya tahunya keramat tuh yang main ini. Kerambol. Oh, itu kerambol. Salah. Keramat ini. Kerambol. Itu keramas. Keramas ya. Golden monkey. Keramas. Keramat. Sunggokong dong. Iya. Langsung aja kita tanya sama Pak Ustadz dah. Kalau begitu ya udah silakan kita tanya sama Ustadz. Pak Ustadz, apa sih maksud dari keramat itu sendiri? Silakan Fadl. Oke, dari segi bahasa yang kita perlu perbaiki adalah definisi dari keramat itu sendiri. Keramat itu kan kalimat jamak atau kata jamak ya. Jadi kemuliaan artinya. Namun definisi itu di tengah masyarakat menjadi terkesan sesuatu yang angker, sesuatu yang mengerikan. Jangan lewat situ tuh. Kenapa pohon keramat? Kenapa kalau orang lewat situ digangguin mulu, nggak permisi, ntar ditampakin keramat. Sehingga makna asalnya mengalami perubahan di tengah-tengah masyarakat kita. Garis besarnya karomah ataupun keramat itu adalah pemberian dari Allah kepada para aulianya. Di kitab-kitab tasawuf begitu, kemuliaan yang Allah berikan kepada para aulianya seperti babul wilayah, baginda Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya orang-orang yang ittiba mengikuti baginda Nabi SAW. Jadi biasanya orang seperti itu akan Allah berikan keramat tersendiri gitu. Betul. Biasa keramat itu masing-masing punya beda-beda gitu Pak Ustadz. Keramatnya misalnya. Tapi benar gak nih yang keramat yang dibilang dia bisa terbang, dia bisa sholat di atas air, dia bisa ngilang, dia bisa lain sebagainya, itu masuk ke dalam kategori keramat tersendiri itu atau enggak? Oke, jadi kalau di bab kitab tasawuf itu ada bab al-khariqu lil adah.
keistimewaan yang Allah berikan atau kejadian-kejadian di luar nalar akal manusia. Seperti orang bisa terbang atau dia bisa berjalan di atas air. Nah, tapi karomat tersebut merupakan bukan karomat yang tinggi, bukan karomat yang paling tinggi. Oh, jadi yang karomat yang paling tinggi gimana tuh? Para ulama tasawuf sepakat karomat yang paling tinggi itu satu, Apa itu? akhlakul karimah. Masya Allah. Allah. Innama bu'itsu liutamima makarimah. Akhlak. Gitu. Jadi kalau orang punya kelebihan untuk terbang, jalan di atas air, tuh para ulama mewanti-wanti. Kalau kamu melihat orang bisa begitu, lihat dulu bagaimana dia merespon apa-apa yang Allah wajibkan dan apa-apa yang disunahkan dalam agama. Kalau dia bertentangan dengan syariat, bisa jadi itu merupakan satu tipu daya. Bukan karomah berarti. Bukan, jadi kan gini, al-khariqu lil adah ini ada banyak. Pertama, yang diberikan kepada para nabi sebelum mereka menerima risalah disebut dengan irhaus. Seperti syaqqus sadar, Nabi Muhammad SAW mengalami pembelahan dada ya ketika beliau diasuh dengan Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ketika telah mendapat atau menerima risalah disebut sebagai mukjizat. Adapun kalau yang menerima ini adalah mukmin khawas atau mukmin khusus gitu, para wali disebut dengan keramat. Kalau yang menerima ini orang fasik disebut dengan istidraj seperti sihir dan lain-lain. Kalau yang menerima ini orang yang dimurkai Allah namanya ihanah. Nanti macam-macam tuh. Contoh yang lucu gini, saya ada ijazah kitab tuh namanya Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam. Jadi di situ termasuk yang disebut ihanah. Dulu kan ada Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Nabi palsu tuh. Nabi palsu. Jadi lucunya dia pengen ngikutin Rasulullah yang nyembuhin orang sakit. Ya. Nah tiba-tiba ada orang yang ngeluh sakit matanya, pengen disembuhin dia sama Musailamah al-Kadzdzab, jadi buta. Wah. Jadi bertentangan dengan bimorodihi, dengan keinginannya dia pengen sembuh tapi malah buta. Nabi Muhammad ngajarin kalau kita berbuat baik anak yatim kan ngusap kepalanya tuh. Betul. Dia pernah begitu, cuman malah jadi botak. Allah. Jadi kebalikannya dari Kebalikan, Rasulullah. itu namanya ihana. Begitu. Termasuk orang tuh yang mohon maaf ya, dia dilabelkan thariqah, mohon maaf nih, oknum gitu ya. Dilabelkan tasawuf, zikir, tapi tujuannya bukan untuk taqarruban ilallah. Tapi mohon maaf nih, Punya kesaktian. kasahiri seperti orang yang melakukan sihir itu disebut dengan istidraj. Jadi kadang begini. Wah, thariqah, ngapain ngobatin orang kesurupan? Hati-hati tipu daya itu. Akhirnya ketika dia merasa bisa ngobatin orang kesurupan, saya ini bisa. Nah, diberikan kebisaan seperti itu oleh Allah Ta'ala, itu istidraj. Yang diingat saya bisa Allahnya hilang. Allahnya hilang. Karena kan gini, pemberian terbesar dari Allah kepada hambanya apa coba? Zikrullah. Kita dibikin ingat sama Allah. Nah, termasuk istidraj itu kita dibikin ingat sama diri sendiri. Saya. Nafsu paling hobi tuh saya. Begitu. Nah, ada juga kan dibilang gini Pak Ustadz ya, keramat yang paling luar biasa dari kita adalah orang tua. Nah, nah itu maksud dari kalimat ataupun yang itu istilah tersebut tuh kita kan sering dengar tuh, karomat yang paling utama adalah orang tua gitu loh. Itu dari lagunya Roma Irama judulnya Keramat. Doa ibumu adalah ridhonya. Iya betul. Ntar di soalnya kena itu tuh, kena hak cipta ntar. Suaranya sama. Ntar saya cipmang. Apa tuh? Dicepetin. Jadi gimana tuh? Iya, jadi keramat paling tinggi adalah ibu. Jadi sering kita dapat nasihat dari guru-guru kita gini. Kalau kita mau dapat ilmu ya ngaji. Ya. Tapi kalau mau dapat karamat, khidmat. Orang-orang yang punya karamat diberikan karamat oleh Allah Ta'ala karena tingginya khidmat kepada guru ataupun orang tua. Makanya sering saya ulang-ulang, kunci jadi kekasih Allah dua saja: taat kepada guru, taat kepada orang tua. Selesai. Ya. Jadi begitu teman-teman, kurang lebihnya inti dari maksud keramat tuh ya bukan yang selama ini mungkin yang kita tahu ya, keramat-keramat seperti yang
wah ini tempatnya angker, wah ini keramat banget nih orangnya nih gitu. Makanya sekarang juga kita kan sering dengar tuh ada ya contoh Masjid Keramat Luar Batang, terus Iya. keramat lain sebagainya gitu ya. Jadi keramat itu artinya kemuliaan yang diberikan Kemuliaan. Allah kepada seseorang. Iya. Kayak pada ini nih keramat mulu Kan dia tiap ibaratnya pagi. gini nih. Kenapa tuh? Keramas. Keramat. Kan tadi udah. Bercandanya kok pengulangan sih? Iya makanya. Replay. Nggak up to date. Kalau dari definisi yang Ustadz berikan itu kayaknya jauh banget ya Ustadz Dengan kondisi di yang masyarakat, gitu. Nah itu kira-kira sejarahnya kenapa muncul seperti yang dipahami masyarakat itu seperti apa Ustadz? Ini kan tidak terlepas dari visi misi syaitan. Jadi gini, kalau tadi Masjid Keramat Luar Batang ya pantas memang tempat mulia Betul. begitu. Oke. Akan tetapi kalimat keramat ini kok dipindah lokasikan seperti pohon besar, ya, atau batu besar sehingga wah ini pohon keramat nih, sehingga orang ngapain? Minta. Iya. Wah ini batu keramat nih, ngapain? Orang minta. Sekarang gini, visi misi iblis, syaitan dan juga golongannya adalah menyebarkan kesyirikan di antara kaum muslimin. Oh. Dibikin apa? Shock terapi. Dibikin takut. Dialah mewujudkan dirinya dengan rupa-rupa yang menyeramkan, bukan rupa-rupa warnanya. Ntar balon itu Lah, ada 5 tuh. balon. Begitu. Sekarang gini, memang kan mereka punya kelebihan untuk merubah wujud. Iya. Sekarang begini, pernah nggak kita ngelihat video ada pocong di Amerika? Enggak. Nggak ada. Karena mereka mewujudkan berdasarkan kondisi kematian di wilayah setempat. Karena kita kebanyakan dikafanin ya udah mereka jadi pocong, seakan-akan arwah itu bisa jadi setan. Ini kan bertentangan dengan agama. Kita pernah nggak ngeliat video di Indonesia di kebun pohon bambu keluar Dracula? Belum. Nggak ada. Nggak ada. Memang secara estetiknya pun nggak relate. Udah pakai jas, Iya. udah keren, keluar dari kebun. Iya. Atau pocong yang lusuh keluar di gedung kan, Iya. pocong kantoran. Iya, Iya, karena iya. di sini pocong karena kita dikafanin, kalau di sana kan nggak di Kapan Ya, kapan. dijasin pakai Itu jas lebih ya. dibungkus pakai daun pisang gitu. Jadi ketika sudah dibikin shock terapi kan orang takut. Iya. Wah makanya kalau lewat situ kita kudu permisi. Kadang-kadang gini, kita mau kencing bukannya ada di hati, minta perlindungan malah permisi. Iya. Anak apa katanya? Anak Umpan-umpan. Gitu. itu mereka di kuburan ini. Ya enak. Enggak, ini saya ngomongin levelan keramat dari yang paling tinggi sampai yang terbawah itu ada apa aja? Yang kita dengar sering banget tuh tentang Sidi Syekh Abdul Qadir Ya. Al-Jilani. Tapi Sina Umar ibn Khattab tidak diberikan seperti itu. Iya. Sina Uthman ibn Affan, Ali ibn Thalib tidak diberikan karomat seperti Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dikatakan dalam salah satu kitab karena orang-orang yang hidup di zaman Imam Ali, Sina Uthman ibn Affan, Umar ibn Khattab, orang-orang yang imannya udah bagus, udah kuat. Akan tetapi kenapa Allah Ta'ala kok menampakkan karomat kepada para wali di zaman setelah beliau-beliau ini kok dengan sesuatu yang sangat jelas, yang sangat nampak? Kenapa? Sebagai bentuk tanda kebesaran Kebesaran Allah Allah Ta'ala SWT, supaya ya. mereka ingat dan yakin. Yakin. Begitu. Ya, Gitu. kita tahu ya kalau saya Abdul Qadir Jalan itu yang bisa mengambil arwah orang yang meninggal yang Iya. muridnya ke kantong Iya, mayat iya, yang iya. dikumpulin sama malaikat Israel itu kan. Tapi sesungguhnya ini ada kisah betapa mulianya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia memuliakan seorang Nasrani udah tua. Enggak dilangkain. Dia nggak menduluin. Iya. Itu yang diberikan sama Allah sampai Nabi Muhammad tersenyum gitu. Jadi Jibril menahan dia Ruku. ketika ruku, malaikat Mikail menahan lajunya matahari biar nggak cepet-cepet karena Ali bin Abi Thalib ini nggak mau mendahului orang tuanya saking dia adabnya, masya Allah. Itu nggak didapin wali-wali yang lain yang seumur hidup kalau nggak salah ya, selama panjang dunia ini cuma Ali bin Abi Thalib yang diberikan karomah seperti itu gitu. Karena begini, kadang-kadang kita mohon maaf nih, kita hanya melihat karomah daripada Sidi Syekh Abdul Qadir yang
al-khariqul adah, yang istimewa sehingga kita menyangka bahwa oh karomat seperti itu bisa seperti, tapi kita melupakan bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana akhlak beliau kepada sesama, bahkan kepada alam sekalipun. Itu yang kita lupakan, sehingga kecenderungan kita kaum muslimin di zaman ini kita bertarekoh ingin bisa terbang. Yang zohir, Ingin yang bisa Makanya mindset kita ngobatin sekarang orang biasanya kalau keliru. keramat itu diartikan adalah satu kesaktian gitu ya. Saktian dengan berbagai macam lah gitu ya. Lah kita bisa lihat lah zaman sekarang gitu kan, wah keramat dan lain sebagainya. Padahal intinya artinya keramat itu ada kemuliaan yang diberikan Allah kepada seseorang. Nah, menyambung pertanyaan tadi, level tingkatan Level Allah, tingkatannya. Nabi Muhammad, terus Seterusnya gitu, ya para wali. yang paling bawah siapa? Apa guru atau orang tua gitu? Gini, di bab karomat, di bab al-khariqul adah yang paling rendah itu kan ada irhas, ada mukjizat, ada maunah. Nah, ini yang buat mukmin biasa kayak kita nih yang paling rendah nih, pertolongan Allah itu disebut dengan maunah. Seperti apa maunah itu? Dipeliharanya seseorang oleh Allah daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Maksiat ya. Yang begini kita kagak kepengen, terbang kepengen mulu. Ya gimana cerita sih? Padahal mana sih bisa terbang waktu umroh? Pesawat. Iya itu. Masya Allah. Jadi kurang lebih seperti itu Iya. Pak Denny, karomat ataupun keramat yang selama ini mungkin Iya. kita salah tafsir gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya arti sesungguhnya ya tadi yang dijelaskan sama Pak Ustadz. Jadi ya alhamdulillah cukup jelas penjelasannya dan mudah-mudahan manfaat juga buat kita. Jadi Iya. kita bisa lebih mengerti dan mengetahui arti dari karomat itu sendiri. Tapi ngomong-ngomong, ente ikut gini, ini kan hari Jumat ya. Semalam malam Jumat ente Pasti. seprak seprui, ya, seprak seprui. Ente udah mandi junub belum? Tapi untuk jawaban itu ntar kita lanjutin di selanjutnya. Episode berikutnya. Iya. Ya.